Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan penuh semangat. Perhatian kepada seluruh kru, selamat datang di misi STS 06. Saya, Komandan Elisa Claudia Manoso dari Pangkalan Bintang, SD Negeri 3 Kota Mobagu, siap memimpin petualangan paling menakjubkan kita hari ini. Para astronot kelas 6 yang hebat, hari ini kita tidak hanya akan belajar tentang tata surya. Tidak. Hari ini kita akan mengalaminya. Kita akan meluncur lebih cepat dari cahaya, menembus sabuk asteroid, dan menyapa langsung para raksasa yang megah. Pernahkah kalian bertanya, mengapa Mars dijuluki planet yang merah? Atau apa rahasia di balik cincin Saturnus yang indah? Misi kita hari ini adalah menjawab semua misteri itu. Segera aktifkan sabuk pengaman ilmu kalian, nyalakan mesin rasa ingin tahu hingga level maksimal, dan siapkan buku catatan bintang kalian karena perjalanan kita akan segera dimulai. Koordinat pertama kita adalah sang pusat tata surya, matahari. Ayo kita jelajah alam semesta bersama. Baik, para astronot yang cerdas, sebelum kita meluncur lebih jauh, tiap penjelajah hebat harus tahu peta dan tujuan misinya. Perhatikan layar utama. Misi eksplorasi tata surya kita akan dianggap berhasil jika seluruh kru mampu menyelesaikan 4 target utama. Target pertama, setiap astronot harus mampu melaporkan kembali apa itu tata surya dan mengenali matahari sebagai pusat serta seluruh anggota keluarganya. Target kedua, kita akan mendekati setiap planet dan tugas kalian adalah mencatat data akurat mengenai ciri-ciri unik mereka. Tidak ada yang boleh terlewat. Target ketiga, berdasarkan data yang dikumpulkan, kita akan mengelompokkan planet-planet ke dalam kategori yang tepat. Target keempat dan yang paling penting, kita akan mengungkap 2 tarian utama setiap planet, yaitu rotasi dan revolusi. Kita akan melaporkan apa akibat dari setiap gerakan menakjubkan tersebut bagi kehidupan di alam semesta. Setiap target ini adalah checkpoint yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman alam semesta. Ini bukan sekedar misi, ini adalah warisan pengetahuan untuk generasi kita. Apakah semua kru sudah paham dengan target misi kita? Bagus, sekarang pegangan yang erat karena titik koordinat pertama kita sang bintang raksasa, matahari. Matahari sudah di depan kita. Mari kita mulai penjelajahan. Adik-adik, belajar tentang tata surya ternyata seru sekali ya. Supaya semakin semangat, yuk kita bernyanyi bersama. Kita akan menyanyi lagu Parade Planet dengan nada naik becak. Lihat luar angkasa, luasnya membentang. Ada 8 planet berputar teratur. Merkurius paling dekat, lalu Venus yang indah. Bumi tempat tinggal kita. Mars merah menyala, Jupiter terbesar, Saturnus bercincin, Uranus berputar miring, Neptunus yang jauh. Semua planet yang indah, ciptaan yang maha kuasa. Hebat sekali. Sekarang yuk kita lanjutkan lebih dalam tentang setiap planet rahasia di tata surya. Masya Allah, luar biasa kru. Lihatlah keagungan ini. Inilah jantung dari sistem kita, pusat dari segala kehidupan dan gerakan. Inilah matahari. Jangan terlalu dekat tim, panasnya bisa melelehkan kita. Komputer, aktifkan perisai panas dan tampilkan data pindaian primer. Baik, mari kita catat ke dalam log misi kita data primer bintang tipe G, matahari. Yang pertama, status pusat tata surya. Pertama dan terpenting, matahari bukan planet, ia adalah sebuah bintang. Gravitasinya yang maha dahsyat inilah yang bertindak seperti sebuah jangkar kosmik
membuat 8 planet dan jutaan benda langit lainnya patuh berputar mengelilinginya. Yang kedua, komposisi bola gas pijar raksasa. Matahari bukanlah api yang seperti kita bayangkan. Ia adalah bola gas hidrogen dan helium yang luar biasa panas dan padat. Yang ketiga, peran sumber kehidupan utama. Energi panas dan cahaya yang dipancarkan ke segala arah adalah mengapa bumi menjadi tempat yang hangat dan memungkinkan adanya kehidupan. Tanpa sang matahari, planet kita akan menjadi bola es yang gelap dan sunyi. Jadi, komputer, atur haluan menuju planet terdekat, Merkurius. Meskipun terlihat tenang dari sini, jangan salah, planet ini menyimpan rahasia yang sangat ekstrim. Komputer, mulai pemindaian permukaan dan tampilkan data utamanya. Mari kita catat data penting dari si mungil yang ekstrim. Yang pertama, si kecil dan terdekat. Data pertama mengkonfirmasi Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Ia juga memegang rekor sebagai planet yang terdekat dengan matahari. Karena ukurannya ini, ia sering dijuluki si bungsu dari 8 bersaudara. Yang kedua, kondisi kedua wajah yang ekstrim. Ini data yang paling mengejutkan. Sisi Merkurius yang menghadap matahari bisa memasuki suhu 430 derajat Celcius. Itu cukup panas untuk melelehkan logam. Tetapi sisi yang membelakangi matahari adalah kebalikannya. Suhunya bisa anjlok hingga minus 180 derajat Celcius. Panas membara dan dingin membeku di dalam satu planet yang sama. Yang ketiga, gerakan. Karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari, gaya gravitasi menariknya dengan sangat kuat. Hasilnya, Merkurius melesat di orbitnya. 1 tahun di Merkurius hanya butuh 88 hari. Jadi, Merkurius mengajarkan kita bahwa ukuran kecil bukan berarti tidak hebat. Ia adalah bukti nyata dari kekuatan alam yang ekstrim. Data si mungil yang ekstrim berhasil kita kunci. Misi titik kedua selesai. Komputer, siapkan lompatan ke planet kedua, Venus. Venus adalah salah satu tempat paling berbahaya di tata surya. Komputer, mulai pemindaian, tampilkan data bahaya. Perhatikan data ini baik-baik. Inilah mengapa kami menyebutnya si cantik mematikan. 1. Status kembaran bumi yang gagal. Ukuran dan gravitasi Venus hampir sama dengan planet kita bumi. Itulah sebabnya kenapa dijuluki kembaran bumi. Tetapi hanya itu saja persamaannya. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu permukaan mencapai 470 derajat Celcius. Jauh lebih panas dari Merkurius. Yang kedua, penyebab rumah kaca yang ekstrim. Kenapa bisa begitu panas? Lihat ini. Atmosfernya yang super tebal, hampir seluruhnya adalah karbon dioksida. Gas ini bekerja seperti selimut raksasa yang menerapkan panas matahari dan tidak membiarkannya keluar. Inilah contoh efek rumah kaca yang lepas kendali. Yang ketiga, kondisi beracun dan menekan. Awan indah yang kita lihat ini bukanlah uap air. Awan ini terbentuk dari asam sulfat yang sangat korosif. Ditambah lagi, tekanan udara di permukaannya 90 kali lebih kuat dari bumi, setara dengan tekanan laut dalam yang bisa menghancurkan kapal selam. Yang keempat, keunikan dunia yang terbalik. Ia berputar atau berotasi ke arah yang berlawanan. Artinya, jika kita berhasil berdiri di sana, kita akan melihat matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Venus mengajarkan kita pelajaran yang penting bahwa penampilan luar yang indah belum tentu mencerminkan keadaan di dalamnya. Planet ini adalah pengingat betapa pentingnya atmosfer bumi kita yang ramah. Komputer, layarkan kapal kita menuju planet ketiga, bumi. Kepada seluruh kru, kita telah tiba di rumah. Lihatlah, dari semua tempat yang akan kita kunjungi, tidak ada yang seindah ini. Kita tidak perlu pemindahan bahaya di sini. Sebaliknya, mari kita tampilkan data konfirmasi mengapa planet ini begitu istimewa dan sempurna untuk kita. Komputer, tampilkan data penopang kehidupan. Mari kita lihat kembali keajaiban rumah kita. Yang pertama, lokasi sempurna.
zona Goldilocks. Bumi berada pada jarak yang pas dari matahari. Yang kedua, komposisi sempurna air dan oksigen. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air dalam wujud cair. Yang ketiga, perlindungan sempurna atmosfer dan medan magnet ini. Yang keempat, teman sempurna bulan. Bumi juga memiliki satu satelit yang alami, yaitu bulan. Kehadiran bulan membantu menstabilkan rotasi planet kita dan menciptakan fenomena pasang surut lautan. Kru, inilah rumah kita, satu-satunya yang kita miliki. Misi penjelajah ini seharusnya membuat kita sadar betapa berharganya dan rapuhnya planet bumi. Menjadi tugas bersama kita untuk selalu mencintai dan menjaganya. Data mengenai oase kehidupan telah kita simpan di dalam hati. Misi di titik keempat selesai. Komputer, kalibrasi ulang navigasi. Tujuan berikutnya, planet keempat. Selamat datang di planet keempat, kru. Inilah planet Mars, planet si merah. Ini adalah data yang membuat para ilmuwan sangat tertarik dengan Mars. Yang pertama, rahasia warna merahnya. Pertama, mengapa ia berwarna merah? Pindaian menunjukkan permukaan kaya akan mineral, besi oksida. Itu adalah nama ilmiah yang keren untuk karat. Ya, pada dasarnya Mars adalah sebuah planet raksasa yang berkarat, yang memberinya warna yang khas. Yang kedua, satu hari di Mars disebut satu sol, berlangsung selama 24,6 jam. Hampir sama persis dengan hari kita di bumi. Yang ketiga, rumah para raksasa. Meskipun lebih kecil dari bumi, Mars adalah rumah bagi bentang alam yang super raksasa. Disinilah letak Olympus Mons, gunung berapi tertinggi di seluruh tata surya, 3 kali lebih tinggi dari gunung Everest. Yang keempat, tujuan eksplorasi. Karena kemiripan dan misterinya, manusia telah mengirim beberapa robot penjelajah untuk rover ke permukaan Mars. Mungkin salah satu dari kalian akan menjadi orang pertama yang berjalan di permukaannya. Putar, aktifkan perisai depan, siapkan lompatan menuju ke planet 5, sang raksasa gas, Jupiter. Persiapkan diri kalian, selamat datang di Jupiter. Mari kita pelajari profil sang raja raksasa ini. Pertama, status planet terbesar. Tanpa diragukan lagi, Jupiter adalah planet terbesar di lingkungan kita. Yang kedua, fitur ikonik, bintik merah raksasa. Merah raksasa itu bukanlah daratan, kru. Itu adalah sebuah badai anti-kiklon dan telah mengamuk tanpa henti selama ratusan tahun. Data mengenai sang raja raksasa telah berhasil kita catat. Misi di titik ke-6 selesai. Komputer, lanjutkan perjalanan menuju planet ke-6. Tampilkan keindahan cincin Saturnus. Tahan napas kalian, kru, karena di depan kita adalah pemandangan yang menjadi impian setiap astronot. Planet ke-6, Saturnus, sang permata tata surya. Lihatlah keagungannya. Jika Jupiter adalah sang raja raksasa, maka Saturnus adalah sang ratu yang anggun. Dan mahkotanya adalah cincin paling spektakuler yang pernah ada. Tentu kita semua penasaran, terbuat dari apa sebenarnya cincin indah itu? Komputer, perbesar visual ke sistem cincinnya dan lakukan analisis komposis. Tampilkan data. Mari kita ungkap rahasia keindahan Saturnus. Yang pertama, mahkota es dan debu. Ini adalah data utamanya. Cincin Saturnus bukanlah lempengan padat. Cincin ini sebenarnya terdiri dari miliaran bongkahan es bebatuan dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Ukurannya bervariasi, dari sekecil butiran debu hingga sebesar gunung-gunung, semuanya mengorbit Saturnus dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, sang raksasa gas kedua. Seperti Jupiter, Saturnus adalah raksasa gas kedua terbesar di tata surya. Yang ketiga, planet yang bisa mengapung. Inilah fakta paling unik dan menakjubkan dari Saturnus. Data sang permata bercincin telah kita abadikan. Misi di titik 7 selesai. Inilah Uranus, si raksasa yang terguling. Dari kejauhan ia tampak damai, tetapi
Uranus menyimpan salah satu keanehan terbesar di tata surya, yaitu cara ia bergerak. Komputer, lakukan pindaian pada sumbu rotasinya dan analisis atmosfernya. Data pindaian mengonfirmasi adanya keanehan. Mari kita catat. Yang pertama, rotasi paling aneh. Ini adalah fakta utamanya. Jika planet lain berputar tegak seperti gasing, sumbu rotasi Uranus miring ekstrim sehingga 98 derajat. Akhirnya, planet ini putar sambil berbaring atau menggelinding seraya mengelilingi matahari. Yang kedua, sang raksasa es. Berbeda dengan Jupiter dan Saturnus, Uranus diklasifikasikan sebagai raksasa es. Di bawah atmosfernya terdapat mantel super panas dan padat terbuat dari es, yaitu campuran air, amonia, dan metana. Ini membuatnya berbeda dari raksasa gas. Yang ketiga, penyebab warna biru pucat. Warna biru hijaunya yang khas berasal dari gas metana yang ada di atmosfer. Keempat, cincin vertikal yang pemalu. Uranus juga memiliki cincin, tetapi sangat tipis, gelap, dan sangat sulit dilihat karena planetnya miring. Uranus adalah bukti bahwa alam semesta penuh dengan kejutan. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua harus berjalan normal untuk menjadi bagian yang indah dari sebuah sistem. Data si raksasa yang terguling telah berhasil direkam. Misi di titik ke-8 selesai. Sungguh sebuah perjalanan yang tidak akan terlupakan. Misi terbesar kalian yaitu misi belajar dan meraih cita-cita. Jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti penasaran, dan jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi bintang di angkasa. Karena saya yakin di antara kru-kru yang hebat ini, yang sedang menonton ini, ada para calon astronot, ilmuwan, dan penjelajah hebat di masa depan. Saya, Komandan Elisa Claudia Manoso, Sarjana Pendidikan, sangat bangga bisa memimpin petualangan ini bersama kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di misi-misi ilmu pengetahuan selanjutnya. Tetaplah menatap ke atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.